Kita akan ngomongin mengenai cara mengambil profit, cara mendapatkan keuntungan dari AI, ya dari Artificial Intelligence. Dan caranya akan sesimpel mungkin terlebih dahulu, karena di video ini saya akan fokus di cara paling simple, yaitu jualan produk digital. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita buka dulu whiteboardnya, lagi loading. Dan dalam penggunaan AI itu, teman-teman itu bisa membuat berbagai macam produk ya, dan jasa. Nah, yang pertama yang teman-teman bisa bikin itu adalah produk digital. Oke, bentuknya apa? Paling gampang tuh e-book, ya kan? Terus video course, ya kan? Ngajarin orang cara menggunakan AI. E-booknya juga bisa begitu, ngajarin orang cara menggunakan AI, ya. Selain dari video course juga ada em, apa namanya apps, web app. Jadi teman-teman bikin software atau aplikasi yang simple di mana para pembeli bisa menggunakan satu fungsi aja. Contoh yang saya bikin teman-teman, saya menjual web app ya, di mana orang itu bisa review CV. Mereka upload CV mereka, bayar 7.000 sampai 11.000. Habis itu mereka mendapatkan hasil review CV-nya. Jadi resume mereka itu direview sama AI. Cara pembuatannya itu teman-teman bisa menggunakan AI seperti Lovable ya atau Bolt. Dengan menggunakan Lovable dan Bolt, mereka bisa bikin software dan aplikasinya langsung, websitenya langsung gitu. Nah, jadi produk digital itu ada e-book, video course, web app, ya terus ada yang juga jasa teman-teman. Nah, jasanya seperti apa? Pertama adalah consulting, ya. Misalnya ada perusahaan yang ingin menggunakan AI. Nah, kita ajarin caranya menggunakan AI. Kita ajarin konsepnya, kita ajarin integrasinya, kita ajarin implementasinya, sampai kita ajarin ke change manajemennya, perubahannya ya, di mana para pegawai itu bisa menggunakan AI di kemudian hari. Jadi kita nggak cuma bikin softwarenya juga atau bikin aplikasinya juga, tapi kita membuat orang-orang di perusahaan tersebut bisa menggunakan AI-nya. Seperti itu. So, pertama adalah consulting. Terus professional services. Ini misalnya ada orang yang minta dibikinin video AI ya, video AI untuk mempromosikan sebuah barang atau sebuah produk. Jadi misalnya kita bisa membuat video yang bisa dipakai sama perusahaan seperti itu. So, professional services seperti video AI, audio AI. Jadi teman-teman misalnya ada perusahaan yang membutuhkan jasa, membutuhkan audio produksi mereka atau konten suara mereka itu dibenerin. Nah, kita bisa bantu untuk benerin. Terus juga ada SEO, ya, Search Engine Optimization, di mana misalnya perusahaan membutuhkan artikel untuk website mereka. Nah, kita bisa membuat artikel untuk website mereka. Ya, content creation. Content creation itu adalah membuat konten untuk kebutuhan marketing perusahaan. Contoh, misalnya perusahaan ingin menjual barang mereka di TikTok atau di Shopee atau misalnya di Tokopedia. Terus mereka membutuhkan konten promosi dari foto, dari video mock-up, video produk, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan AI. Teman-teman pasti pernah dengar lah VO3 ya. VO3 itu adalah salah satu produk AI dari Google untuk membuat video seperti itu. Ya, jadi eh, consulting, professional services, terus advisory. Nah, bedanya advisory itu dengan consulting adalah advisory hanya memberikan saran. Salah satu misalnya yang saya lakukan saat ini adalah advisory kepada beberapa perusahaan, memberikan saran kepada perusahaan untuk menggunakan AI mereka, untuk menumbuhkan konten mereka di sosial media, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menghasilkan cuan dengan AI, ya. Ada yang bentuknya e-book, video course, web app, gitu ya. Ada yang consulting, professional services, advisory, dan seterusnya. Tapi yang teman-teman perlu tahu, dan yang bakal kita dalamin untuk saat ini, di video ini, adalah dua titik utama untuk mendapatkan keuntungan pertama kali dengan AI, ya. Pertama adalah personal branding. Terus yang kedua adalah e-book. Kayak gitu. Personal branding. Kenapa personal branding itu penting dan apa hubungannya dengan AI?
Karena kalau teman-teman bikin ebook nih, atau bikin video course, atau bikin eh, professional services ya, misalnya ngebantu perusahaan atau apapun itulah, ujung-ujungnya pada saat orang mau membeli dan menggunakan, dia membutuhkan yang namanya kredibilitas. Dia membutuhkan yang namanya reliabilitas, ya, yang memberikan jasanya, yang memberikan produknya itu reliable atau enggak, kredibel atau enggak, dikenal atau enggak. Simpelnya lagi, kalau misalnya saya pakai bahasa boomer, ya bahasa orang tua kita, ada reputasinya atau enggak. Kalau tidak ada reputasinya, maka orang nggak mau beli dong. Lu siapa bos? Ya. Tapi kalau misalnya lu dikenal, kamu diketahui, kamu dipandang gitu ya, maka orang akan lebih percaya. Ada istilahnya teman-teman di dunia salesman, yaitu half sold, setengah membeli gitu ya, setengah terjual. Karena orang sudah mendengar nama kita terlebih dahulu, baru dia bertanya sama kita, dan akhirnya dia beli. Nah, itulah perbedaan utama perusahaan atau profesional yang punya personal branding. Kalau perusahaan atau profesional yang punya personal branding, saat orang datang ke mereka, saat calon klien datang ke mereka, mereka sudah minta konfirmasi, ya, bukan eksplorasi lagi. Karena orang udah tahu siapa kita. Jadi tinggal datang, mengkonfirmasi kerjaan, mengkonfirmasi harga, dan mereka langsung beli. Seperti itu. Nah, ebook, ebook itu adalah kumpulan artikel. Saya menjelaskannya sesimpel itu aja. Jadi kalau teman-teman menulis tulisan pendek di Threads, di LinkedIn, di Twitter, atau di sosmed yang lain gitu ya, itu kan sebenarnya tulisan-tulisan pendek itu kalau dikumpulin menjadi artikel. Artikel kalau dikumpulin menjadi ebook. It's very simple. Ya, saya itu suka bilangnya matematikanya gini, 5 utas atau 5 tweet sama dengan satu artikel. Ya, 5 artikel sama dengan satu ebook. Jadi, ebook itu bukan hal yang kompleks. Kenapa saya bilang bukan hal yang kompleks dan kenapa saya mensimpelkan seperti ini? Karena yang kita bikin ini ebook praktis. Yang orang baca langsung dapat poinnya 1, 2, 3, 4, 5, langsung dapat prakteknya 1, 2, 3, 4, 5, habis itu udah selesai. Kita bukan bikin buku yang menuangkan filosofi, atau kita bukan bikin buku untuk dunia akademia. Kita nggak perlu menulis filosofi yang berat-berat di dalam ebook kita, cukup yang praktis. Dan orang pun juga nggak mau gitu loh dapat filosofi-filosofi yang terlalu panjang gitu loh. Mereka beli ebook ya mereka maunya langsung yang praktisnya aja. Caranya gimana, implementasinya seperti apa. Oke, itulah kenapa juga ebook itu kalau teman-teman beli di luar sana misalnya ebook cara cuan dari sosial media, ebook cara menggunakan Instagram, ebook cara menggunakan LinkedIn atau teman-teman beli ebook saya gitu ya. Saya punya beberapa ebook. Um, ebook itu sangat praktis. Ya udah, caranya seperti ini, hasilnya seperti ini, kamu perlu ngelakuin ini, selesai. Ya, tentunya kalau teman-teman butuh yang filosofis, yang berat gitu ya, teman-teman pasti akan membeli buku ataupun buku digital ataupun e-book yang lebih berat. Misalnya teman-teman mau membaca filosofi, bisa membaca filosofi teras. Teman-teman mau membaca filosofi ontologis manusia gitu ya, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca buku Socrates dan seterusnya. Jadi orang-orang yang masuk ke dunia e-book dan orang-orang yang membeli e-book itu semua membutuhkan informasi praktis saja. Jangan bawa yang kompleks, jangan bawa yang ribet. Oke? Nah, disinilah permainan AI, teman-teman. Si AI ini membantu kita untuk membuat personal branding seperti itu, ya. Jadi si AI itu membantu kita untuk bikin personal branding dan e-book kayak gitu. Nah, disinilah teman-teman bisa menggunakan resume teman-teman untuk membuat keduanya. Jadi teman-teman misalnya ada CV ya, CV sama resume adalah dua hal yang sama gitu. Nah, CV ini dimasukin ke dalam AI dan kita minta AI-nya dengan prompt seperti ini. Berdasarkan informasi yang saya masukkan, yaitu resume saya atau CV saya, kira-kira
kemampuan dan kompetensi apa aja yang bisa saya jual. Nanti dia bakal keluarin tuh. Kalau misalnya pakai contoh saya pribadi, maka si ChatGPT-nya atau si Qwen-nya atau si Grok-nya dan seterusnya akan mengeluarkan rekomendasi seperti Mas Ahwi bisa menjual kompetensi di dunia product management, project management, HRD, consulting, strategi, dan seterusnya. Karena itu yang saya tulis di resume saya. Setelah itu, muncul dong berbagai macam kompetensi yang bisa dijual. Nah, kita tanya lagi nih, bro, gimana sih caranya membuat konten di sosial media supaya personal branding saya itu timbul dan muncul gitu ya. Tapi pastiin personal brandingnya itu sesuai dengan kompetensi saya di CV. Nah, nanti dia bakal ngeluarin tuh konten yang bisa dipakai. Seperti itu. Dan basis kontennya dari mana? Ya dari CV kamu. CV kamu munculnya dari mana? Nah, CV kamu munculnya tentu dari pengalaman pribadi. Mau itu dari sekolah, mau itu dari komunitas, mau itu teman-teman misalnya aktif di lingkungan gereja, lingkungan masjid, dan seterusnya. Itulah semua pengalaman itu masuk ke dalam CV. Makanya, jujur, di perspektif saya, orang-orang yang sudah bekerja 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu akan lebih unggul karena CV-nya udah kaya. Si ChatGPT tinggal menggali aja CV-nya, ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman fresh grad, apa yang bisa dilakukan? Ya udah, teman-teman bisa menjual ilmu yang teman-teman dapatin di kuliah. Misalnya kamu S1 psikologi atau teman kamu S1 manajemen. Ya udah, bahas aja dunia manajemen berdasarkan ilmu yang kamu pelajarin terhadap pendidikan tersebut. Kamu kan kuliah S1 manajemen. Ya bahas aja S1 manajemen. Kamu pun bisa ngajarin manajemen gitu ya karena udah punya sarjana manajemen seperti itu. Nah, pada saat kontennya udah jadi dengan ChatGPT itu, teman-teman tinggal upload aja, ya. Bisa uploadnya di TikTok, ya, bisa di LinkedIn, bisa di Threads, ya. Bisa juga di mana namanya, Twitter dan seterusnya, IG gitu ya. Nah, teman-teman upload ke situ, nanti bakal ada yang baca, ada yang suka, ada yang like, ada yang komen, ada yang benci. Nah, dari itu semua akan terkumpul yang namanya massa. Kalau satu orang suka, itu namanya masih perorangan. Tapi kalau udah ada dua orang suka, maka muncullah yang namanya massa. Ya, kumpulan dari beberapa orang. Nah, massa yang terkumpul itu nanti bakal ada yang benci sama kamu, bakal ada yang suka sama kamu, dan bakal ada yang tidak tahu kamu siapa. Tentu, idealnya adalah sebanyak-banyaknya orang tahu kita. Itulah kenapa kalau teman-teman melihat ya profesional-profesional entertainer gitu ya, seperti artis, mereka itu bisa membuat fans mereka itu benci sama mereka atau sayang sama mereka. Sehingga yang benci dan sayang itu berantem terus dan hasil berantemnya itu didengar sama semua orang atau sebanyak-banyaknya orang sehingga makin banyak orang yang membenci mereka atau makin banyak orang yang menyayangi mereka. Itu permainannya. Nah, teman-teman udah bikin konten, taruh di sosial media untuk membangun personal branding. Nah, nanti udah mulai ada masa, teman-teman langsung tulis ebook untuk dijual. Nah, ebook ini bisa menggunakan kumpulan konten. Jadi kan kontennya udah banyak tadi ya. Ya udah, kontennya dikumpulin jadi satu artikel, terus satu artikel menjadi 5 artikel, 5 artikel jadilah sebuah ebook. Dan itu bisa dijual. Nah, dijual dengan berapa banyak gitu ya? Sebanyak-banyaknya, karena kan buku digital. Berapa harganya? Saya pribadi menyarankan memulai dengan cara menjual di harga murah. Bahkan saya memulai di angka Rp5.000. Kenapa begitu? Karena saya ingin orang beli dulu. Orang beli dulu, orang mengenal dulu yang namanya Ahwi. Seperti itu. Nah, saya juga membuat komisi 90%. Berarti orang yang mengafiliatkan produk saya mendapatkan keuntungan 4.500. Saya sendiri, si pembuat, hanya mendapatkan 500 perak. Kenapa begitu? Dengan begitu, ya, dengan memberikan komisi 90%, akhirnya produk saya itu muncul di berbagai website. Karena orang mau mengafiliatkan produk saya. Dan akhirnya orang-orang membeli dan melihat nama Ahwi. Itu strateginya, teman-teman.
Itu strategi saya. Oke. Nah, ebook ini yang tadi ya adalah kumpulan dari artikel. Artikel adalah kumpulan dari utas atau dari tulisan pendek yang teman-teman tulis di Twitter, Threads, LinkedIn, atau sosial media yang lain. Nah, begitu caranya teman-teman. Itulah penggunaan AI untuk menjual dan menghasilkan uang menggunakan ebook. Jadi itu strateginya sesimpel ini teman-teman. Sesimpel ini aja. Oke. Wait. AI itu menghasilkan ebook dan menghasilkan personal branding dan itu menghasilkan yang namanya duit. Seperti itu. Konten dibikin sama AI untuk konten ya, C. Terus ebook dibikin juga sama AI untuk menghasilkan produk P. AI lah yang membuat ebook dan personal brandingnya. AI lah yang membuat konten dan produknya. Ya, seperti itu. Nah, inilah kenapa saya selalu bilang, kalau teman-teman mungkin ada di grup WhatsApp atau di grup Telegram, ya, jangan pernah terlalu overthinking. E-book itu dibuat dengan menggunakan kumpulan artikel. Artikel dibuat dengan menggunakan kumpulan utas pendek, tulisan pendek. 5 tulisan pendek jadi sebuah artikel. 5 artikel menjadi sebuah e-book. Personal branding dibangun dengan konten. Perbanyak konten, maka perbanyak orang yang akan membaca kontennya. Bila ada yang membenci, memang sewajarnya seperti itu. Bila ada yang menyukai, memang sewajarnya seperti itu. Harapan idealnya, semua orang suka sama kita, tapi realitanya kan enggak. Nah, itulah kenapa kita harus mengambil keuntungan dengan cara pada saat ada orang yang menyukai kita dan membenci kita, dan mereka berantem di kolom komentar, itu menggaungkan, menyuarakan keberadaan kita. Karena ada yang berantem. Dan mereka berantem karena kita, gitu ya. Mungkin kalau orang-orang idealis yang dengar ini bakal, bukan itu buruk ya. Ya, memang kurang baik sebenarnya, tapi ya itulah permainan di sosial media. Bahkan permainan di media itu sendiri, kalau teman-teman tahu dan coba didalamin lagi, TV-TV nasional, ya media-media besar itu berdiri berdasarkan rating, dan rating itu berdiri berdasarkan kritikan dan apresiasi para penontonnya. Jadi mereka berantem terus, yang akhirnya ratingnya naik terus, karena namanya didengar, makin banyak kritik yang bagus, makin banyak kritik yang jahat. Jadi ya menggaungkan lah, melolongkan, menyuarakan keberadaan si media tersebut. Di posisi ini kitalah yang menjadi figur medianya. Oke? Nah, inilah kenapa teman-teman pada saat mau menjual produk dengan AI, saya benar-benar menyarankan untuk menjual e-book terlebih dahulu. Karena konsepnya itu super duper simple. Ya, itulah kenapa saya tidak terlalu menyarankan memulai dengan pembuatan iklan, pembuatan video iklan, pembuatan web app, pembuatan software, pembuatan B2B SaaS, B2C SaaS, alah itulah segala macam. Enggak, saya enggak menyarankan itu. Karena teman-teman belum, atau misalnya ya, mungkin belum memiliki pengalaman salesman, karena teman-teman itu belum punya otot jualan. Saya asumsikan teman-teman belum punya otot jualan. Dan otot jualan itu harus dibangun pelan-pelan. Hal yang paling simpel untuk berjualan adalah menjual barang murah. Karena barang murah itu pada saat orang orang ya, orang lihat harganya, ya dia cuma ngeliat, oh cuma 5.000, oh cuma 3.000, ya udah mereka beli. Karena di otak mereka cuma berbunyi, oh hanya segini tuh harganya. Ya udah mereka beli untuk coba-coba, nggak apa-apa. Itulah kenapa otot menjual itu perlu dibangun terlebih dahulu. Dan otot menjual itu harus dibangun dengan mental. Sedangkan untuk konten dan produk dan jasa itu semua bisa dilakukan oleh si AI-nya. Entah mau pakai ChatGPT lah, Grok lah, dan segala macam. Oke, inilah kenapa rumus utamanya teman-teman. Oke, rumus utamanya untuk teman-teman yang baru memulai adalah CV plus ChatGPT plus sosmed seperti Twitter, LinkedIn.
Threads, ya, plus link.id, atau teman-teman bisa pakai Tribelio, pakai Skalev, pakai goakal.com. Saya pribadi pakai goakal.com untuk iklan gitu ya. Sama dengan cuan. Seperti itu. Nih, saya benar-benar tekanin sekali lagi. Inilah rumusnya. Dua, oke. Kamu menggunakan CV-mu untuk dimasukkan ke ChatGPT. Jadi ChatGPT akan mengeluarkan konten yang kamu bisa upload ke sosmed. Di saat bersamaan, kumpulan konten itu akan menjadi ebook. Oke, akan menjadi ebook. Dan ebook ini kamu taruh di link.id. Dan kamu tinggal berjualan saja di Twitter, LinkedIn, atau Threads. Dan hasilnya adalah cuan, profit, money, money, money. Ya, something that we really love, money. Ya. Jadi inilah teman-teman, inilah cara tersimpel untuk membuat ebook, cara tersimpel untuk membuat duit, cara tersimpel untuk mendapatkan keuntungan dari AI. Ya, mungkin nanti di video berikutnya saya akan ngebahas mengenai consulting, advisory, uh, video iklan gitu ya. Karena saya sendiri udah melakukannya kepada beberapa klien ya. Tapi itu di video berikutnya. Di video ini kita fokus aja untuk membuat ebook dan membuat sales pertama ya. Nah, kalau udah jadi nih ebooknya dan konten-kontennya, teman-teman tinggal mengulang proses yang sama aja. Mungkin kalau teman-teman nonton di video yang sebelumnya, saya suka mereferensikan ke Ray Dalio gitu ya, yang logika ini ya, logika berpikir ini. Jadi dari memulai, terus kita gagal, kita belajar, dan akhirnya naik lagi ke atas. Dan polanya akan selalu berulang seperti itu. Nah, ini artinya teman-teman, pada saat nanti udah jadi e-booknya, udah jadi kontennya, teman-teman tinggal merevisi aja. Misalnya, kontennya itu nggak menghasilkan penjualan. Ya udah, berarti teman-teman harus memperbaiki si kontennya. Dan pada saat teman-teman udah memulai permainan ini, ya, menjual ebook, ebook dan personal branding gitu ya, maka di setiap hari itu bakal ada gelombang. Gelombang ini muncul karena perasaan kita. Mungkin ya, mungkin di hari Senin, Senin yang untung adalah duit. Duitnya masuk nih, tapi jumlah follower tidak bertambah. Ya, followernya nggak naik. Followernya nggak naik. Jadi teman-teman di sini bingung nih. Oh, uang gue nambah, tapi follower gue nggak nambah. Mungkin ada yang merasa sedih, ada yang merasa senang, dan seterusnya. Nah, di hari Selasa, uangnya ada sedikit, followernya naik gede. Kayak gitu. Followernya naik gede. Nah, teman-teman merasa gelombang lagi nih. Aduh, salesnya nggak sebagus hari Senin, tapi followersnya naik banyak. Aduh, bingung nih rasanya gimana. Nah, di hari Rabu bener-bener nol dua-duanya. Ini mungkin sekali terjadi karena kita berdagang, kita usaha gitu ya, pasti ada untung ada rugi gitu. Nah, ini mungkin terjadi. Nah, inilah yang saya sebut gelombang, teman-teman. Saya sebut gelombang. Jadi ada gelombang perasaan. Nah, teman-teman tinggal mengelola saja gelombang perasaannya supaya tidak overthinking. Dan yang sebenarnya paling berbahaya adalah pada saat udah masuk ke gelombang perasaan dan down ya, mentalnya turun, akhirnya berhenti mencoba. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu perlu regulasi diri, ya, kontrol diri. Nah, saya tidak tahu bagaimana teman-teman mengontrol diri teman-teman. Kalau saya pribadi, pada saat sudah mulai down, itu akan jalan kaki, makan, minum air putih, olahraga gitu ya. Karena itu bakal merusak pola overthinking, ya. Kenapa merusak? Ya, karena terbukti jalan kaki itu bisa mengurangi overthinking, dan secara pribadi juga, kalau misalnya kita udah berolahraga, udah capek, kita maunya tidur, ya istirahat. Seperti itu. Jadi nggak ada waktu buat overthinking. Seperti itu ya. Nah tentu ada momen idealnya. Idealnya itu misalnya di hari Kamis ya. Di hari Kamis itu salesnya bagus, terus followersnya bagus. Itu ada hari-hari idealnya seperti itu. Ada hari-hari idealnya. Nah inilah kenapa kalau teman-teman memulai personal branding dan jualan e-book ya, walaupun teman-teman sudah menggunakan ChatGPT, teman-teman harus sadar bahwa ini adalah bisnis.
Sometimes you are losing money, sometimes you are winning money, but hopefully dan target kita semua adalah most of the time lebih banyak kita menghasilkan ketimbang rugi. Oke? Lebih banyak kita menghasilkan ketimbang rugi seperti itu. Dan pada saat ini semua terjadi, ya, teman-teman sudah memulai permainan ini, nanti bakal banyak data. Oke? Datanya banyak. Datanya apa? Konten yang gagal. Konten yang gagal atau konten yang berhasil. Nah, setiap yang gagal, setiap yang berhasil itu adalah data. Oke? Dan data ini itu banyak nanti. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sangat banyak. Data itu sangat banyak. Nah, data-data ini teman-teman harus dimasukkan ke asisten kita yang levelnya setara S2, yaitu ChatGPT. Biar dia tahu mana yang bikin gagal, mana yang bikin berhasil, sehingga dia bisa memberikan solusi untuk menghindari dan atau mengurangi yang gagal dan memperbanyak yang berhasil. Ya, kita mengulangi pola yang sama berulang-ulang. Makanya pada saat kita berdagang gitu ya teman-teman, berusaha gitu ya, kita harus selalu ingat bahwa ini adalah continuous improvement, ini adalah pengembangan yang berlanjut gitu ya. Dan pada saat kita berhenti berkembang, ya perusahaan kita mati, usaha kita mati, seperti itu. Oke, again, uh, in simple terms, AI itu menghasilkan konten dan AI menghasilkan personal branding ya dari konten itu. Dan dari konten ini menghasilkan yang namanya e-book, karena kumpulan konten menjadi sebuah buku digital seperti itu. Dan AI ini diperkuat dengan CV. Kalau teman-teman ada LinkedIn, ada portfolio, and everything in between, upload aja sehingga si AI-nya itu makin pinter untuk membuat konten, personal branding, and ebook. Seperti itu. Dan pada saat udah banyak datanya, ya data-data tadi ya, data konten yang gagal, yang berhasil, masukin lagi ke AI-nya supaya improve kontennya, improve personal brandingnya, improve ebooknya. Dan pola pikirnya adalah keberlanjutan. Ini adalah pengembangan yang berlanjut, bukan berhenti di tengah atau berhenti di awal, ya. Sehingga pada saat nanti udah muncul gelombang, ya teman-teman harus menenangkan diri. Oke, sekian video untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.